Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas salah satu film asal Korea yang memiliki popularitas yang cukup tinggi di berbagai negara. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini bergenre thriller fiksi ilmiah yang mengisahkan tentang seorang ayah yang bernama Seok-woo yang bekerja sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan. Ia berpisah dari istrinya dan tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Su-an. Sehari sebelum ulang tahun, Su-an meminta untuk bertemu ibunya. Oleh karenanya, mau tak mau, Seok-woo mengantar Su-an ke Busan dengan menaiki kereta. Dan disinilah mimpi buruk itu dimulai, karena dalam perjalanan mereka diserang oleh para zombie. Oke, tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film Train to Busan. Berawal dari sebuah kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah Jinyang, dan di sini kita diperlihatkan sebuah mobil pick up yang sedang disemprot dengan menggunakan cairan semacam disinfektan. Tak lama setelah itu, sang sopir yang secara tidak sengaja menabrak sesuatu, lalu sopir pun turun untuk melihat apa yang sudah ditabraknya, yang ternyata seekor rusa yang sudah tewas akibat ditabrak oleh dia. Lalu tanpa peduli lagi, sopir itu pun langsung pergi. Namun tak selang lama, rusa itu pun bangkit lagi dan matanya berubah menjadi warna putih. Untuk sekedar informasi bahwa rusa itu sudah menjadi zombie akibat infeksi wabah. Lalu adegan berpindah ke suatu kantor yang dimana Seok-woo sedang meminta saran kepada pegawainya bahwa kado apa yang cocok buat anak-anak zaman sekarang. Karena anaknya sedang berulang tahun pada hari itu. Dan sesampainya di rumah, Seok-woo yang sudah membawa kado akhirnya dikasih kepada Su-an, yang ternyata Su-an sudah mempunyai barang yang sama seperti yang dihadiahkan oleh Seok-woo tersebut. Lalu Seok-woo bertanya kepada Su-an tentang apa yang dia mau, dan Su-an pun menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan ibunya yang sedang berada di Busan. Dan akhirnya Seok-woo pun menuruti permintaan anaknya tersebut. Di keesokan paginya, di suatu hari yang indah setelah subuh, mereka pun pergi ke stasiun dan menaiki kereta untuk menuju ke Busan. Waktu kereta mau berangkat, tiba-tiba ada wanita dengan gelagat yang aneh yang tiba-tiba masuk kereta dan langsung bersembunyi di toilet kereta itu. Dan untuk informasi, bahwa wanita ini sudah terinfeksi oleh virus wabah biokimia yang dari seekor rusa yang diceritakan pada awal film tadi. Dan virus itu bisa menyebar dengan cara menggigit para warga. Saat Su-an sedang enaknya merenung, dia melihat ke arah luar jendela kereta api bahwa ada salah satu petugas stasiun diserang dengan cara yang aneh. Karena dia sudah kebelet ingin ke toilet, Su-an pun segera pergi ke toilet tanpa memberitahu ayahnya yang sedang tidur. Saat dia sedang di toilet, petugas kereta api menemukan seorang penumpang gelap yang berpenampilan aneh seperti layaknya orang gila, dan kita sebut saja dia Benjo. Benjo berkata bahwa semua orang akan segera mati. Lalu Su-an pun pergi mencari toilet yang lain. Saat Su-an menemukan toilet lain, lagi-lagi toilet itu dijaga oleh seorang pria yang berbadan kekar yang sedang menunggu istrinya yang sedang apa tidak tahu di dalam toilet itu. Pria ini bernama Sang-hwa dan istrinya bernama Sung-kyung. Dan akhirnya Su-an menemukan toilet yang kosong tapi letaknya agak jauh dari tempat duduknya. Sementara itu, Seok-woo pun terbangun dan panik karena anaknya sudah tidak berada di sampingnya. Tak lama kemudian, Seok-woo ditelepon oleh karyawannya yang memberitahukan bahwa ada berita penyerangan yang aneh di sekitar Seoul yang menimbulkan kepanikan banyak korban. Dan wanita yang sudah terinfeksi tadi mulai menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di kereta. Lalu kejadian itu pun mengakibatkan semua orang yang ada di kereta panik dan berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing.
Dan sementara itu, Seokwo sedang sibuk mencari putrinya di setiap toilet. Lalu dia melihat sendiri bahwa sudah ada banyak zombie yang sedang menyerang setiap orang yang ada di kereta. Suan yang berada di belakang ayahnya dan langsung dibawa pergi dari gerbong yang banyak zombie tersebut. Setelah mereka berada di gerbong yang aman dan terhindar dari zombie, Seokwo pun setelah itu ditelepon oleh ibunya, yang ternyata ibunya Seokwo sendiri yang sedang berada di kota sudah terinfeksi oleh virus zombie. Saat kereta mereka mau berhenti di stasiun Cheonan, keadaan pun semakin kacau di stasiun. Dan maka dari itu, masinis mengumumkan bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun Cheonan, tetapi di stasiun berikutnya, yaitu di stasiun Daejeon. Karena nantinya di sana mereka akan diamankan oleh pasukan militer. Melihat berita di media yang menampilkan keadaan kota di mana seisi kota sudah porak-poranda dan korban yang menjadi zombie semakin banyak, para penumpang yang ada di kereta pun semakin merasa panik. Lalu Seokwo menelpon temannya yaitu Letnan Min untuk menanyakan keadaan di Daejeon, yang ternyata apabila mereka sudah sampai di sana, mereka akan dikarantina. Lantaran Seokwo ingin membawa Suan ke Busan, Seokwo pun minta perlindungan Letnan Min agar tidak dikarantina, dan dia juga menjanjikan imbalan kepada Letnan Min. Setelah sampai di stasiun Daejeon, pria ini yang bernama Yeon-suk, yang ternyata dia adalah kepala perusahaan Stallion Express, menemui masinis kereta dengan memberitahukan bahwa kota Daejeon sedang dikarantina dan menyarankan untuk langsung meneruskan tujuan ke Busan. Mengetahui hal itu, sang masinis ingin menyelamatkan semua penumpangnya dan akan memberitahukan ke semua penumpang yang selamat di sisi lain, semua penumpang yang sudah turun dari kereta segera menyelamatkan diri dan mau keluar dari stasiun. Tetapi, semua tentara yang berjaga di Daejeon ternyata sudah menjadi zombie. Seokwo dan Suan yang menuju ke arah lain untuk menemui jemputan tentara yang dijanjikan oleh Letnan Min tadi, ternyata juga sudah terinfeksi virus dan menjadi zombie. Suasana pun menjadi semakin kacau, dan untungnya mereka masih bisa lari dari kejaran para zombie tadi. Seonghwa dan Seokwo mencoba untuk menahan para zombie tadi dengan menahan pintu kaca stasiun tersebut. Dan dikarenakan jumlah zombie yang semakin membludak, Seonghwa dan Seokwo pun segera lari dari tempat itu. Dan pintu kaca yang tidak seberapa itu akhirnya pecah dengan ditabrak oleh segerombolan zombie. Namun, Seonghwa dan Seokwo sempat tertinggal karena kereta sudah berjalan. Tapi akhirnya, Seokwo, Seonghwa, dan Yeongguk berhasil naik kereta setelah melewati zombie yang menghadang mereka. Setelah itu, Seonghwa mencoba menghubungi istrinya, Sung Kyung, untuk menanyakan di mana posisi istrinya berada. Dan ternyata dia sedang berada di gerbong 13 bersama Suan, Nenek Inggil, dan juga Benjo. Dan untuk informasi, sementara itu Seonghwa, Seokwo, dan Yeongguk posisi mereka berada di gerbong 9 yang harus melewati 4 gerbong yang penuh dengan zombie jika mereka ingin menyelamatkan keluarganya. Dan dengan penuh gagah berani, karena sang sutradara film memang menyuruhnya untuk melewati 4 gerbong tersebut, akhirnya mereka bertiga pun bersiap untuk memulai aksi heroiknya. Aksi tawuran dengan zombie pun dimulai. Di sini kita ketahui bahwa para zombie kehilangan penglihatannya saat berada dalam gelapnya malam dengan bertabur bintang. Maksudnya saat kereta sedang berada di dalam terowongan. Setelah puas menghajar zombie, akhirnya mereka bertiga sampai juga di gerbong 13 dan bertemu dengan keluarganya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke gerbong 15 untuk menyusul para penumpang lain yang selamat.
Lalu Yongguk memberitahukan kepada pacarnya Jinhae kalau dia bersama teman yang lainnya segera menuju ke gerbong 15. Sontak Jinhae senang dengan memberitahukan kepada penumpang lain bahwa Yongguk, Sanghwa, Seokwo, dan yang lainnya yang selamat akan menuju ke tempat dia. Tetapi Yeonsuk langsung marah di tempat itu karena dia tidak yakin kalau teman-temannya betul tidak mungkin terinfeksi oleh virus zombie. Dan pernyataan Yeonsuk tersebut disetujui oleh penumpang lain, yang akhirnya mereka mengunci pintu gerbong tersebut agar Seokwo dan yang lainnya tidak bisa masuk ke gerbong itu. Sementara itu, Seokwo dan yang lainnya pergi dengan melewati zombie, dan saat berada di gerbong 14, mereka tidak bisa membuka gerbong berikutnya dikarenakan pintu sudah dikunci oleh Yeonsuk dan penumpang lainnya. Di saat-saat yang kritis, Sanghwa yang sudah tidak kuat lagi menahan pintu yang didorong oleh zombie, akhirnya dia terkena gigit dan terinfeksi. Seokwo dan Yongguk dengan kegigihannya, mereka berhasil membuka pintu gerbong 15. Tetapi sangat disayangkan karena mereka harus kehilangan dua anggotanya, yaitu Sanghwa dan Nenek Ingil. Adegan yang cukup menyedihkan di saat Sung Kyung yang melihat suaminya sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan keluarga dan juga teman-temannya. Seokwo lalu tak segan-segan dan langsung menghajar Yeonsuk karena tahu dialah orang yang menghasut para penumpang lain untuk menutup pintu gerbong tersebut. Dikarenakan para penumpang yang ada di gerbong 15 sudah terhasut oleh Yeonsuk, Seokwo dan yang lainnya pun disuruh untuk ke gerbong depannya karena mereka takut terinfeksi. Seokwo pun menurutinya, dan tidak hanya itu saja, pintu gerbong mereka dikunci dengan menggunakan tali dari kain agar Seokwo dan yang lainnya tidak bisa masuk lagi ke gerbong 15. Di saat mereka sedang sibuk mengikat pintu, tanpa disadari Nenek Jonggil atau adik dari Nenek Ingil ini membuka pintu gerbong yang dipenuhi oleh zombie, lantaran dia merasa sudah tidak ada gunanya hidup di dunia ini tanpa adanya Nenek Ingil atau sang kakak. Seketika keadaan berubah. Penumpang gerbong 15 pun akhirnya tak bisa lari lagi dan mereka semua terinfeksi oleh virus zombie. Dan yang berhasil selamat hanyalah Yeonsuk dan salah satu kondektur kereta yang bersembunyi di dalam toilet. Tak lama kemudian, Seokwo mendapat telepon dari karyawannya yang bernama Kim, yang kita ceritakan di awal film tadi, mengatakan bahwa semua kejadian yang sudah menimbulkan semua kekacauan ini penyebabnya adalah dari proyek yang sedang dijalankan oleh Seokwo, yaitu dari pabrik YS Biotech. Belum sempat sampai di stasiun Busan, jalur dari kereta yang mereka naiki harus terhambat karena keadaan di stasiun Daegu yang ternyata sudah cukup parah mengalami kehancuran akibat amukan dari para zombie yang ada di situ mungkin. Para penumpang yang selamat segera keluar dari kereta itu dan mencari kereta lain. Dan dikarenakan adanya kecelakaan kereta, maka Yongguk dan Jinhae pun harus terpisah dengan yang lain. Di saat Yongguk dan Jinhae sedang mencari cara agar mereka bisa selamat, datanglah Yeonsuk dan langsung mendorong Jinhae kepada zombie yang mengakibatkan Jinhae akhirnya terinfeksi. Dikarenakan besarnya rasa cinta Yongguk kepada Jinhae, dia tidak tega untuk meninggalkan Jinhae, meskipun tahu Jinhae yang akhirnya menjadi zombie dan menyerang Yongguk. Di saat Yeonsuk yang masih mencoba melarikan diri, namun tiba-tiba saja ia terjatuh dan zombie pun langsung datang ke arahnya. Sang masinis yang mengetahui hal itu, tentu saja ia mencoba menyelamatkan Yeonsuk. Akan tetapi, sang masinis pun dengan teganya dikorbankan oleh Yeonsuk agar dia bisa lolos dari kejaran para zombie. Sementara itu, Seokwo dan yang lainnya sedang tertimpa kereta dan mencoba menyelamatkan diri.
Dan tanpa diduga, demi Su-an, Sung-kyung, dan Sok-woo bisa selamat, si Benjo pun akhirnya mengorbankan dirinya dengan menghadang para zombie yang berhasil menjebol kaca tersebut. Singkat cerita, Sok-woo, Sung-kyung, dan juga Su-an akhirnya berhasil lolos dari kejaran para zombie dan naik ke kereta yang sedang menuju ke Busan. Mereka lagi-lagi dikejutkan dengan adanya sosok Yeon-suk yang sudah lebih dulu berada di kereta tersebut dan dirinya sudah menjadi setengah zombie. Sok-woo yang mencoba menyelamatkan Su-an dan juga Sung-kyung harus bertarung dengan Yeon-suk yang sudah menjadi zombie. Dan di tengah pertarungan, tanpa sengaja tangan Sok-woo tergigit oleh Yeon-suk yang mengakibatkan Sok-woo terkena infeksi. Sebelum dirinya berubah menjadi zombie, Sok-woo memberitahukan cara kepada Su-an dan Sung-kyung agar bisa menghentikan kereta itu sesampainya mereka berada di Busan nanti. Su-an yang jelas saja panik dan bersedih melihat ayahnya yang sudah terinfeksi, memintanya agar jangan pergi. Tapi demi anaknya agar tetap selamat, Sok-woo langsung pergi ke belakang kereta dan menjatuhkan dirinya sendiri. Kini hanya tersisa Sung-kyung dan Su-an. Dan kereta pun akhirnya terhenti sebelum masuk ke dalam terowongan, yang dimana terowongan itu adalah perbatasan wilayah Busan. Di seberang perbatasan, sudah ada tentara yang sedang berjaga dan siap untuk menembak apabila ada zombie yang masuk ke wilayah itu. Awalnya tentara itu mengira bahwa ada dua orang yang sedang berjalan di tengah terowongan, yaitu Su-an dan Sung-kyung, dikira itu adalah zombie. Dan saat si tentara sudah mulai menarik pelatuknya, tiba-tiba saja dia dikagetkan bahwa ada suara orang yang sedang bernyanyi sambil menangis. Dan hal itu mengkonfirmasi bahwa Su-an dan Sung-kyung bukanlah zombie yang mereka kira. Mereka langsung menjemputnya lalu segera dipindahkan ke tempat yang aman. Dan cerita pun berakhir. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti alur ceritanya. Untuk lebih serunya, saya sarankan untuk menonton langsung film versi fullnya, karena dijamin film ini benar-benar bagus. Cukup sekian, kami segenap jajaran tim Transformer mengucapkan undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.